Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala muallif rahimahullah fil babu qublatis sibyan, bab mencium anak kecil. Di kajian yang lalu kita telah bahas satu hadis di mana seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Lantas Rasulullah mengatakan, aku tidak akan sanggup menghalangi jika Allah ingin mencabut rasa kasih sayang di hatimu. Kemudian di hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Di situ ada Aqra bin Habis At-Tamimi. Wa indahu Aqra bin Habis At-Tamimi jalis. Di situ ada Aqra bin Habis yang sedang duduk. Faqal, dia berkata, qal Aqra, inna li 'asharatu minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Kata Aqra radhiyallahu anhu, aku punya 10 orang anak. Aku memiliki 10 orang anak laki-laki. Tak pernah seorang pun di antara mereka ku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah Aqra tadi. Apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, takkan dicintai. Inilah ikhwatiddin salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Yang lalu telah kita singgung bahwasanya salah satu refleksi dari rasa kasih sayang orang dewasa terhadap anak kecil yaitu dengan menciumnya. Dan anak kecil ini mengetahui siapa-siapa yang menyayanginya dan siapa-siapa yang tidak menyayanginya. Mereka bisa merasakan, ya, di saat orang-orang dewasa mencium mereka, mereka tahu bahwasanya itu merupakan rasa kasih sayang dari orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Hanya saja mereka hanya bisa merasakan, tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Makanya kalau kita lihat, ada anak-anak itu yang mudah dekat
dengan seseorang dan ada yang kalau dilihat mukanya aja sudah nangis tuh anak. Saking seremnya. Kalau kita lihat di jalan terkadang yang naik sepeda motor gendong anak, misalkan ngarah ke belakang. Itu biasanya yang suka anak, yang ada di belakang si anak biasanya dada-dada. Gitu, kasih isyarat. Demikian. Yang nggak suka anak, nakut-nakutin. Gitu lah kira-kira. Ya. Jadi ikhwatifiddin, Islam ternyata mengajarkan kepada kita akhlak terhadap anak-anak. Ya. Tidak harus terhadap anak kita, terhadap anak orang lain pun. Sehingga ketika Aqra bin Habis radhiyallahu anhu mengatakan, aku punya 10 orang anak laki-laki, namun tak pernah satupun kecium. Rasulullah merasa aneh, kok bisa? Kok bisa seorang ayah tak pernah mencium anaknya? Ini satu hal yang ganjil, ya, satu hal yang ganjil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aqra bin Habis bagaimana cara menyayangi anak-anak. Yang lalu telah kita singgung bahwasanya adanya penepisan tentang keyakinan kalau kita cium anak-anak nanti hilang wibawa kita. Hilang kemuliaan kita di hadapan anak-anak. Enggak seperti itu ikhwatiddin. Hanya saja jangan sampai berlebihan. Memang kalau kita sampai berlebihan mengganggu anak-anak, sampai berlebihan sampai memain-mainkan dia yang berlebihan, si anak juga saya yakin ngelonjak. Ya. Si anak melunjak, mungkin dia pukul kepala kita, atau mungkin dia jambak rambut kita. Kita kan gak mungkin balas, hanya urut dada aja. Mereka melakukan hal itu dikarenakan kita kelewat batas dalam mencandai mereka. Namun kalau sekedar mencium, kemudian ya kita pangku mereka, itu akan mereka rasakan kehangatan kasih sayang orang dewasa terhadap si anak-anak. Seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatifiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kajian lalu disebutkan dalam hadis orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui. Allahu a'lam bishawab, apakah Aqra bin Habis ini juga seorang Arab Badui? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk mengajarkan dia bagaimana cara menyayangi orang lain, bagaimana cara menyayangi anak kecil. Atau mungkin dia termasuk orang yang meyakini kalau saya cium anak-anak nanti si anak melunjak, mungkin begitu. Makanya Rasulullah menepis anggapan-anggapan yang salah seperti ini. Beliau mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi takkan disayangi. Kalimat man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi takkan disayangi, ini sifatnya umum sekali. Sama seperti sabda Rasulullah SAW, irhamu man fil ard, sayangilah yang di atas bumi, yarhamukum man fil sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Berarti khafidin di sini ada al jaza ma'al jinsil amal. Artinya apabila kita menyayangi, otomatis kita akan disayangi. Kita ambil saja contoh anak-anak misalnya. Kalau kita menyayangi anak-anak dan anak itu merasakan kasih sayang kita, otomatis si anak akan menyayangi kita. Kalau kita peluk mereka, mereka akan balas pelukan kita. Berapa banyak anak-anak ketika kita cium dia balik mencium kita. Itu menunjukkan si anak merasakan kasih sayang kita. Ada feedback dari perbuatan yang kita lakukan. Itu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ada lagi si anak itu, dia bisa merasakan siapa di antara orang tuanya yang lebih sayang kepada dia. Ada.
Ada yang ketika dia jatuh yang dipanggilnya Umi, begitu kan? Itu yang teringat dia. Kenapa? Dia yang merasakan ini orang yang paling respect dengan mereka. Ada yang nggak Umi, ada yang Abi katanya. Pokoknya kalau dia jatuh, Abi, bukan Uminya. Kenapa? Karena kalau Uminya langsung dicubit. Matamu kemana? Gitulah kira-kira. Jadi ikhwatifiddin rahimanallahu, itulah anak-anak. Mereka merasakan itu semua. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Tidak hanya kepada anak-anak, kepada orang lain juga. Tetapi beda perlakuannya. Ya, beda perlakuannya. Jangan sampai ketika kita melihat anak kecil gemes kita cium. Kemudian kita lihat anak gadis gemes. Diapain? Iya, cium. Nak gampar lah tuh. Penghinaan itu. Taib ikhwatiddin. Jadi ada tata cara menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Taib, antum menyukai seorang gadis. Apa cara antum mengungkapkan antum sayang dengan dia? Enggak pengalaman? Oh. Antum sih, pengalaman enggak? Iya, pura-pura enggak, pura nanya dia. Apa kira-kira? Apa ungkapan antum lah coba? Kok tertawa? Antum udah pengalaman? Pernah pengalaman? Apa itu? Nikahi. Woi, itu kalau terima. Ya itu dia kalau terima. Kalau nggak terima boleh buatlah. Terima alhamdulillah, nggak terima astagfirullah. Jadi demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Biasanya refleksnya memberikan perhatian. Ya, memberikan perhatian. Terkadang perhatian seperti ini diselipi dengan dengan bisikan-bisikan iblis. Itu dia, bisa. Ya, muncul sayang kita dengan seseorang, maka dimasukkan bisikan-bisikan iblis. Itu dia, seolah-olah dia sangat memperhatikan, padahal ada udang di balik batu. Nah, yang seperti ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sayang seperti ini itu umumnya enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak apa yang kita harapkan dari mereka? Enggak ada yang kita harapkan dari mereka. Itulah dia. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai tak akan dicintai. Ya, tak akan dicintai. Makanya orang yang mencintai orang lain kemudian cintanya berbalas, berarti dia telah mendapatkan satu kebahagiaan di dunia. Kenapa? Cintanya berbalas. Dia tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Itu ikhwatiddin. Sama semua. Kita sayang kepada anak-anak, berbalas sayang kita dari anak-anak. Nampak dia juga sayang dengan kita. Kita menyayangi anak kita, nampak si anak juga sayang dengan kita. Kita menyayangi istri juga nampak sayang dia kepada kita. Kita menyayangi orang tua, nampak orang tua juga menyayangi kita. Ini suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ikhwatiddin, kaedahnya man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Jadi agar orang sayang dengan kita, maka mulailah dari awal kita dulu yang menyayangi dia. Itu dia. Ya. Kalau kita ingin orang perhatian dengan kita, kitanya dulu untuk perhatian dengan dia. Mulailah dari diri kita, ikhwatiddin. Ya, mulai dari diri kita. Jangan kita berharap orang itulah dululah nyayangi saya baru saya bisa nyayangi dia. Jangan berharap seperti itu. Karena kaidahnya man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tak akan disayangi. Demikian untuk yang lain-lainnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan man ahabba ayyuzahziha 'anin nar wa yudkhilal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang suka
dihindari dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman terhadap Allah hari akhirat. Kemudian apalagi khafidin? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Hendaklah dia memperlakukan orang lain memperlakukan orang lain entahlah dia memperlakukan orang lain dengan sikap yang dia suka dia diperlakukan. Misalnya ikhwatiddin, kita senang kalau kita dengan teman, kemudian kalau kita jalan dengan kawan, kita suka ditraktir, ya kan? Maka ikhwatiddin, jangan bawaannya ditraktir terus. Kitalah orang pertama yang seharusnya ya mentraktir teman kita. Kalau kita suka ditraktir, kenapa kita nggak mentraktir terlebih dahulu? Itulah kira-kira. Ya, tetapi ikhlaslah dalam mentraktir kawan. Hari ini ku traktir, diajaknya ke rumah makan yang murah-murah. Dah. Harapannya minggu depan ku ajaklah ke agak mahal sedikit, misalnya begitu. Begitu membayar, dia pegang kantong. Alah, begitu gak keluar dompetnya. Harapannya apa? Harapannya dia yang mentraktir. Gak boleh seperti itu. Ya, biarkan dia yang ikhlas mentraktir kita. Kalau dia gak traktir juga, ya kita lagi traktir. Begitu. Jadi ikhwatifiddin, segala sikap yang kita suka orang menyikapi kita, maka kitalah orang terlebih dahulu menyikapi seperti itu. Kalau kita suka bertemu dengan seseorang, orang tersebut senyum manis dengan kita, ya wajahnya wajah yang manis lah begitu, cerah, maka kita orang yang pertama memperlakukan orang lain seperti itu. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tak akan disayangi. Sampai ada para ulama menyebutkan ikhwatiddin, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi dirinya sendiri, maka dia tak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Yaitu kalau orang menyayangi dirinya, maksudnya dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Karena setiap menjalankan perintah Allah pasti ada manfaatnya. Sebagaimana setiap kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Kebalikannya, setiap perintah yang tidak kita lakukan dan setiap larangan yang kita lakukan pasti bermudarat terhadap diri kita. Otomatis kalau kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah, berarti sama artinya kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Syariat ikhwatiddin Allah turunkan untuk menjaga 6 hal. Untuk menjaga 6 hal. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Pertama, untuk menjaga akal. Oleh karena itu segala perkara yang bisa merusak akal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khamar, sabu-sabu, itu semua diharamkan. Kenapa? Merusak akal. Ya, merusak akal. Sampai marah pun kalau seandainya sampai tak berakal, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta wasiat, apa kata Rasulullah? La taghdab faradada miraron. Jangan kalian marah. Dan dia ulang-ulang. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya khafidin, boleh kita marah. Tapi ada porsinya. Ketika kita melihat anak kita tidak sholat, silahkan marah. Tapi ingat, marahnya harus sesuai dengan porsinya. Ketika kita melihat istri kita tak pakai jilbab, silahkan marah. Jangan sengah-sengah aja. Jangan senyum-senyum aja, tidak boleh. Kita marah, kita tunjukkan rasa marah kita. Walaupun tidak harus memukul, kita marah. Demikian ikhwatiddin, marah itu tidak harus ngomel. Marah itu tidak harus mukul. Dengan menunjukkan wajah marah itu sudah cukup. Ya, itu ikhwatiddin. Pukul itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya yang bebal. Itu dia. Seharusnya dengan berubahnya rona wajah kita dengan marah itu sudah cukup untuk menghentikan seseorang. Tetapi karena dia bukan tak memahami, dia cuekin, maka boleh dinaikkan level marah itu dengan cara memukul. Itu ikhwatiddin. Anak kita misalnya sudah jam sekian tidak sholat, kita tunjukkan wajah marah. Bagi anak-anak yang terbiasa disiplin, dia akan sholat. Tidak perlu
merepet. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu. Dengan menunjukkan wajah saja sudah tahu. Bapakku marah, emakku marah, sholat begitu. Udah. Tapi ada kan jenis anak-anak itu gak seperti itu. Harus bersuara, baru dia bergerak. Udah. Nah, sholat. Baru dia bergerak. Ada yang tidak bisa hanya satu kata. Harus direpetin. Naikkan, berarti naikkan volume marahnya. Kamu nih, begitu. Udah, itu tugas mak-mak lah itu kalau sampai situ. Antum jangan sampai level itu. Mi, sepertinya ini harus merepet ini. Itu tugas Umi lah silakan. Begitu ikhwatiddin. Demikian, enggak juga. Naikkan levelnya itu ikhwatiddin. Jadi di dalam Islam marah itu juga ada porsinya. Kalau dia meletakkan di porsi yang tidak tepat, maka jatuh kepada zolim. Jatuh kepada zolim. Itu ikhwatiddin. Boleh kita marah. Kenapa nggak boleh? Bahkan marah itu terpuji kalau kita letakkan pada porsinya. Dan kalau marah sampai hilang akal, ini tidak ada yang terpuji. Ya, tidak ada yang terpuji. Demikian ikhwatiddin, karena akal rusak. Akal, melindungi akal, menjaga harta, segala perkara yang dapat merusak harta benda kita maka haram hukumnya. Yang ketiga, menjaga agama, segala aktivitas, segala ucapan, segala perbuatan yang dapat merusak agama kita haram. Kemudian kehormatan, segala perkara yang dapat merusak kehormatan kita, baik kehormatan kita maupun kehormatan orang lain, haram hukumnya. Yang kelima, menjaga menjaga diri, nyawa. Segala perkara yang dapat mengancam nyawa diharamkan dalam Islam. Yang terakhir yaitu menjaga keturunan. Segala perkara yang merusak keturunan, merusak nasab, diharamkan dalam Islam. Taib, kalau kita laksanakan syariat Islam, berarti maslahatnya untuk siapa? Untuk. Oleh karena itu, mereka yang sayang kepada Allah, mereka yang melaksanakan perintah Allah, mereka yang menjauhkan larangan Allah, itu berarti dia sedang menyayangi dirinya sendiri. Karena dia menyayangi dirinya, maka Allah pun akan menyayanginya. Karena ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar setiap problem yang dia hadapi. Ikhwatiddin, kita hidup di dunia ini semua problem. Masing-masing orang punya problem. Sebagai mahasiswa ada problem. Mahasiswi lain lagi problemnya. Yang sudah jadi ustadz lain problemnya. Yang masih jombloin dan jomblowiat lain problemnya. Yang sudah menikah lain problemnya. Yang sudah tua lain problemnya. Masih anak-anak lain problemnya. Selama dia hidup pasti punya problem. Yang gak mau ada problem mati aja. Itu pun masih ada problemnya. Ketemu kan malaikat nukar nangkir. Berproblem lagi. Hanya di surga yang gak ada problem, ikhwatiddin. Makanya Allah marah dengan orang yang putus asa hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Dia menghindar dari problem yang kecil, masuk ke problem yang jauh lebih besar. Makanya Allah marah. Ini orang mau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin. Man la yarham la yurham. Orang yang bunuh diri, enggak sayang dengan dirinya, maka Allah pun tak sayang dengan dia. Allah celupkan dia dalam neraka. Man qatala nafsahu bihadidin fahadidatuhu. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu nanti di hari kiamat akan menyiksa dia selamanya. Begitu ikhwatiddin. Gak disayangi dirinya, Allah gak akan menyayangi dirinya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampel manusia yang sangat penyayang, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan arhamu bil iyal min Rasulullah sallam, rawahul Muslim. Aku tak pernah melihat ada orang, ada manusia
yang lebih sayang terhadap keluarganya ketimbang Rasulullah SAW. Aku tak pernah melihat ada orang yang sayangnya luar biasa terhadap keluarganya. Tak ada. Tidak ada yang menandingi Rasulullah SAW. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi kalau kita lihat, itulah Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah tidak hanya sayang dengan keluarganya, dengan umatnya, ya, bahkan dengan seluruh manusia. Sedangkan dengan seluruh manusia yang tidak ada hubungan kerabat, yang tidak ada hubungan rahim, Rasulullah sayang, apatah lagi dengan keluarganya, apatah lagi dengan istri-istrinya, apatah lagi dengan anaknya, apalagi dengan cucu-cucunya, lebih sayang lagi. Makanya wajar kalau Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan arhamu bi'iyal min Rasulillah sallam. Aku tak pernah melihat ada seorang yang paling sayang dengan keluarganya seperti Rasulullah. Tak pernah kulihat ada seperti itu. Makanya Rasulullah juga katakan, khairukum khairun li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang terbaik terhadap keluarga ketimbang kalian semuanya. Kita lihat ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, bahwasanya Rasulullah SAW memang punya akhlak yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak hanya sayang kepada keluarganya, tapi beliau juga sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 6 Allah mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah mengatakan, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena sedih terhadap orang-orang yang berpaling, sehingga mereka tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu sedih kalau manusia itu ada yang kafir kepada Allah. Kalau kita kan nasihati, nggak mau ya sudah, urusan apa? Begitu. Ada teman kita, ayo kita ngaji. Enggak lah, ya udah. Emang gue pikirin, begitu. Bahkan ada ikhwatiddin, bukan ada, sering juga kita melihat ada orang berbuat maksiat, itu bukan sayang kita mengajak dia, tapi yang pertama apa? Bencinya kita kepada dia. Bencinya. Lewat seorang perempuan yang dandanannya menor, dikenal dia sebagai pelacur. Mungkin dalam diri kita masuk jijik sekali lewat orang ini, sampah masyarakat. Tapi tak seperti itu Rasulullah. Makanya kalau para ulama-ulama kita ini ikhwatiddin, melihat para pelaku maksiat itu bukan mereka marah, bukan mereka jijik, bukan mereka jengkel. Apa? Sayang, kasihan. Lah dia. Rasulullah sedih kalau ada manusia tidak beriman kepada Allah. Dia mikir, ya Allah ini kenapa gak mau? Dia gak tahu nanti dia tuh masuk neraka. Dia belum pernah lihat neraka. Aku sudah pernah lihat neraka. Apa kata Rasulullah dalam sebuah ungkapan? Mengapa beliau sedih? Karena beliau katakan, ibaratnya aku itu dengan manusia, ibarat aku itu sedang menghidangkan makanan. Sudah terhidang makanannya enak, aku panggil orang. Ayo makan, ayo makan. Yang makan senang diriku karena dia ikut makan. Yang membuat aku sedih, dia ajak makan, tidak mau makan. Bukan diajak ngapa-ngapain, diajak makan. Ayo makan mas, makan. Enggak, maaf, enggak mau makan kami. Begitu. Merasa ya Allah rugi kali orang ini enggak mau makan. Begitu. Enggak ada makanan tempat lain sekalian di sini. Rasulullah SAW mengajak orang ke surga. Kemudian ada yang enggak mau. Sedih beliau ikhwatiddin. Itulah Rasulullah SAW. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemudian ya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Imran ayat 195, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah engkau bersikap
lembut kepada mereka. Walau kunta fazzon, kalau engkau tuh kasar. Ghalidhal qalb, keras hatimu, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Makanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarnya itu adalah kasih sayang. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lamma mata sabi li ihda banatin Nabi sallam fadat ainah. Ketika meninggal salah seorang dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadat ainah, menangis Rasulullah. Kemudian apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, mahada. Saat melihat Rasulullah nangis, Rasulullah, apa ini? Waktu itu Sa'ad menganggap ini gak menunjukkan orang yang sabar, begitulah kira-kira. Kenapa kita laki-laki menangis? Kalau perempuan nangis ya wajarlah, mereka itu perempuan, kita laki-laki jangan menangis. Seolah Sa'ad itu mengingkari air mata yang bercucuran keluar dari mata Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Hadza rahmatun, ini merupakan air mata kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadih, yang Allah jadikan pada hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, Allah hanya menyayang, Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Itu ikhwatiddin. Al jaza mal jinsil amal. Barang siapa yang ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangi dirinya, sayangi familinya, dan sayangi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Sayang kita itu bukan berarti memperturutkan apa yang diinginkan, ikhwatiddin. Itu keliru. Kita sayang dengan anak kita. Pak, anak kita masih 5 tahun. Pak, minta duit berapa? 50.000 aja Pak. Tuh, kalau kita katakan, oh sayang kita ya nak, 50.000 aja nak, gak kurang kan nak? Udah satu lagi lah Pak, jadi cepet. Ini salah dalam menyayangi. Itu menjerumuskan namanya. Makanya ikhwatiddin, ketika kita menyayangi, kita tahu porsinya. Bahwasanya begini yang dikatakan menyayangi. Ya, berapa banyak orang tua itu tak tega membangunkan anaknya pagi-pagi untuk sholat subuh. Kasihan, masih dingin. Kasihan nanti dia kedinginan. Kasihan masih ngantuk. Ini bukan kasih sayang, ikhwatiddin. Ini menjerumuskan anak. Menjerumuskan anak. Tetapi kalau mau sekolah, Masya Allah. Nah, jam 7. Jam berapa kau masuk? Jam 7:30. Cepat kau bangkit. Ku tendang kau nanti. Nah, tapi kalau mau sekolah, luar biasa ikhwatiddin. Tapi untuk sholat tidak. Ini salah. Sangat keliru. Ya, ini enggak menyayangi anak namanya. Ini sama artinya dia sedang menjerumuskan anak-anak dia. Dia biarkan, dia paksa anaknya untuk mengetahui ilmu dunia, tapi dia lupa yang terpenting dari itu adalah dia mengetahui Rabbnya, dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan bahwasanya ya'lamuna zahiral, mereka mengetahui ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati humul ghafilun. Mereka mahir dengan urusan dunia, tetapi urusan akhirat mereka lalai. Banyak kaum muslimin ikhwatiddin, kalau dunia Masya Allah S1 kurang, naik S2 kurang, naik S3 kurang juga, jadi profesor, naik lagi profesor kuadrat, profesor triple, apalah macam-macam, entah apa-apa lagi lah. Tetapi nggak tahu bagaimana cara berwudu. Kan sayang sekali ikhwatiddin. Nggak tahu bagaimana cara sholat yang baik. Seharusnya kan ini kita sudah pinter. Sudah jelas ketika SD itu sudah tahu seharusnya. Tapi udah pernah kok belajar, mencukupkan. Ikhwatiddin, belajar di S1. Memangnya ketika kita belajar di S1 itu tidak ada semuanya pelajaran di SMP. Semua ada di SMP. Tapi dikembangkan, pengembangan. Kan itu dia, pengembangan semua. Apa yang dipelajari di SMA sudah dipelajari di waktu SMP. Apa yang dipelajari di SMU
sudah dipelajari di SMP, tapi sebahagian pengembangannya ada pada di SMU. Kemudian dikembangkan lagi. Tapi kenapa kita ketika belajar wudu tidak ada minat? Sering saya ikhwatifiddin masuk di sebuah instansi perkantoran, hanya pelajaran dasar-dasar, seolah-olah sesuatu yang seperti gak pernah didengar. Gak pernah dengar, oh gitu Ustaz ya, oh Masya Allah, kelas TK masih. Padahal Masya Allah kan jabatan sekian. Sampai talak 3 kali itu pun gak tahu. Talak laki-laki hanya 3 kali jatah pun tak tahu. Masya Allah. Kan bodoh sekali ikhwatiddin kaum muslimin. Makanya ya kita harus sayangi mereka, harus dikasih tahu supaya jangan berlarut-larut dia dalam kebodohan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di langit, yang di bumi, kalian akan disayangi oleh yang di langit. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ambil satu kaidah, yaitu al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Antaranya malam yarham la yurham. Yang tidak menyayangi, dia tak layak untuk disayangi. Bukan hanya Allah tak menyayangi dia, orang lain pun tak akan menyayangi dia. Orang lain pun tak akan menyayangi dia. Kenapa? Karena dia tak layak untuk disayangi. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ayat yang terkait dengan ini. Seperti lilladzina ahsanul husna. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan. Bahkan waziyadah, ada tambahan. Jadi bagi Allah ikhwatifiddin, kalau kita berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kita dan dilipat gandakan. Itulah dia. Beda halnya kalau keburukan. Allah akan membalas keburukan kita dengan setimpal. Tidak ada ditambah, nggak ada. Tapi kebaikan Allah selalu lipat gandakan. Dari mulai 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat, sampai berlipat ganda yang tidak ada batasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha berkuasa untuk melipat gandakan apapun itu perbuatan baik. Ini tandanya Allah sayang dengan kita. Bayangkan ikhwatiddin, kalau kita berbuat buruk, maka Allah akan balas sesuai dengan keburukan kita. Tetapi kalau kita berbuat baik, Allah akan balas dengan berlipat ganda. Coba. Ini kan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat ma'ruf, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu artinya kita sedang menyayangi diri kita. Makanya kalau kita sudah menyayangi diri kita dengan mentaati Allah, Allah juga akan menyayangi kita. Itulah ikhwatiddin. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Bukankah kebaikan itu tidak ada ganjarannya selain kebaikan juga? Kemudian Allah juga firman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bahwasanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah membalas keburukan dengan keburukan, dan Allah juga membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian itu kebaikan. Demikian juga keburukan sama, ya. Allah menyebutkan jazaa sayyi'ah sayyi'atum mithluha. Balasan yang buruk, keburukan yang sama, tak ada berlebih. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man naffasa an kurbatin man naffasa min akhihi an kurbatin min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang membantu temannya seorang muslim dari satu kesusahan, maka Allah akan lepaskan dia dari kesusahan hari akhirat. Kita ketahui ikhwatiddin, kalau kesusahan dunia itu tak seperti kesusahan akhirat. Beliau juga mengatakan,
Man yassara mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu orang kesulitan, maka Allah akan bantu kesulitan dia di dunia dan akhirat. Bayangkan, padahal kita hanya membantu kesulitan orang yang di dunia, tapi sebagai ganjarannya Allah berikan kita kemudahan di dunia dan plus akhirat. Luar biasa ya Khafiddin. Man sataral mu'minan satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang mukmin, Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat. Luar biasa ya Khafiddin. Ya. Di dunia dan akhirat. Kita ketahui tidak adalah seorang pun di antara kita yang enggak ada aib. Pasti ada aib. Mana ada yang enggak ada aib? Selama kita itu manusia pasti ada aib. Selama kita manusia pasti ada dosa. Selama kita manusia, ikhwatiddin, pasti ada kesalahan. Makanya jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Kalau kita hitung-hitung sesuai dengan pengetahuan kita. Ini saya tanya ya, tolong jawab. Kalau kita hitung-hitung sesuai dengan pengetahuan kita, mana lebih banyak kita ketahui? Kesalahan orang apa kesalahan kita? Hah? Enggak ada yang jawab. Coba ini nih ya. Kita kan mengetahui kesalahan kita. Kita juga mengetahui kesalahan orang. Kalau kita kasih poin setiap satu kesalahan orang, kita buat tabel tuh, kesalahan kita dengan kesalahan orang. Udah. Kalau kita nomorin kesalahan kita dengan kesalahan orang lain, si A misalnya, kesalahan saya dan kesalahan si A. Sesuai dengan yang kita ketahui, mana lebih banyak kita mengetahui, kesalahan kita atau kesalahan orang, si A? Hah? Orang apa kita? Ada orang, ada kita. Apa ada khilafiyah di sini? Atau perasaannya, kalau saya Ustaz, rasanya nggak ada salah, gitu. Pede kali loh kata itu. Ya, Khafiddin, kita tahu diri kita tuh banyak salahnya. Coba perhatikan. Hanya bedanya kalau kita salah, ini kan uzur. Kalau orang lain salah, nggak bisa. Nggak ada itu, mana bisa? Enak-enak aja dia. Kalau awak, uzur selalu uzur. Ya kan kita banyak alasan. Itulah Khafiddin. Makanya Allah katakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak alasan. Ada saja alasannya. Walaupun sudah jelas-jelas salah, ada alasannya. Itu dia. Kata Ustaz tadi itu apalagi perempuan katanya kan. Kalau perempuan apa katanya? Pendek akalnya, panjang lisannya, pendek akalnya. Saya nggak tega bilang begitu Khafiddin. Walaupun betul juga sih. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Kalau kita mau jujur, satu hari ini berapa kesalahan saya, berapa kesalahan si B. Saya yakin kita lebih banyak mengetahui kesalahan kita ketimbang kesalahan si B. Antum cari teman siapa misalnya yang antum dekat. Dah, buat nama antum di atas satu tabel, buat nama dia. Hari ini, hari Sabtu ini, catat kesalahan antum, catat kesalahan dia. Saya yakin Khafiddin, dengan jujur pasti lebih banyak nomor-nomor kesalahan kita. Kenapa? Kita yang tahu diri kita. Kita kan gak selamanya dengan dia. Iya kan? Kita gak selamanya dengan dia. Kita juga gak tahu hatinya. Tapi kan kita. Ada yang kadang-kadang kita mau berbaik. Padahal modus. Ya kan? Kita mau ngisi menyebarkan pamflet untuk daurah akbar. Ukhti, ini ada daurah, datang ya. Kan bagus tuh. Tapi dalam hati kita kan tahu. Catat tuh, salah. Begitu, tapi jujur. Sebenarnya modus ini, modus. Nanti ukhti lewat dari pintu mana? Tanya pintu. Itu ya Khafiddin. Coba kalau kita jujur, pasti lebih banyak kesalahan kita yang kita ketahui ketimbang orang lain. Lantas, kenapa kita buka kesalahan orang? Orang kita juga kita sendiri masih mengetahui kita terlalu banyak kesalahan kita, ya hanya saja orang lain tidak tahu. Itulah dia Khafiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya para salafus saleh terdahulu kalau melihat orang itu tidak mau mereka meremehkan. Kenapa? Dia tahu dia itu lebih banyak salahnya dibandingkan mereka. Itulah dia. Gak berani mereka meremehkan orang lain. Kalau sekarang Masya Allah, teman yang sudah ngaji,
Apalagi teman sejawat, ustadznya pun habis dibuatnya. Ustadznya pun habis. Itulah ikhwafiddin. Rahimah, ustadz itu ngeri kali. Misalnya begitu kan. Kalau dia nggak ngeri. Jadi begitulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Man sataral musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aibnya di dunia dan akhirat. Al jaza ma'al jinsil amal. Banjaran sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Sama seperti man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, yang intinya bahwasanya sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kita, sayangilah diri kita sendiri dengan cara bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berupaya menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebagai implementasi sayangnya kita dengan diri kita. Dan dengan demikian Allah akan sayangi diri kita. Demikianlah ikhwatiddin, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya, boleh juga melalui WA 0895 6113 27778. Silakan. Yang pakai tulis juga langsung boleh, silakan. 0895 6113 27778. Ini pertanyaan ini. Ya, cik kali. Hanya 2 baris. Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Loh, apa dalil? Enggak ada larangannya, siapa yang larang? Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Enggak ada yang larang ikhwatiddin. Ya. Enggak ada yang melarang. Boleh dakwah itu direkam, boleh di live streaming, semakin besar manfaatnya terhadap kaum muslimin maka semakin bagus. Kecuali kalau ustadznya tidak ridho. Itu kan hak dia. Ya. Mungkin ustadznya tahu tentang diri dia. Aduh, janganlah nanti kajian saya nanti banyak salahnya. Udahlah, kalau orang-orang yang di tempatan saja mereka bisa bertemu dengan saya. Tapi kalau seandainya sampai ke Papua sana saya salah, gimana saya memperbaikinya? Saya seperti itu. Atau aduh, janganlah nanti saya terkenal, susah nanti kalau terkenal. Misalnya. Jadi banyak ikhwatiddin, ya. Jadi tidak ada larangan dalil merekam kajian ataupun untuk live streaming. Tidak ada larangannya. Karena itu masalah dunia. Insyaallah ya, banyak sekali. Jam berapa tadi? Jam 46. Berarti di bawah jam 46 saya enggak baca. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Saya harap baik-baik saja. Saya ingin bertanya, pencipta jin dan manusia, alasan tidak disebutkan makhluk lain karena makhluk lain manusia dan jin sudah taat kepada Allah. Saya pernah mendengar hadis membunuh cecak dan cecak membantu meniup api agar api tetap menyala membakar. Dan larang membunuh katak karena katak membantu memadamkan api. Apakah mereka punya kehendak? Mohon pencerahannya. Wallahu khalaqahum wa ma ya'lamun. Ya, wa ma ya'malun. Allah yang menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan. Itu dia ikhwatiddin. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan tikus, kemudian diperintahkan bagi kita muslim untuk membunuh tikus. Allah menciptakan ular, diperintahkan oleh Allah agar membunuh ular. Allah menciptakan iblis, sementara kita diperintahkan untuk menjauhkan iblis. Kenapa nggak dimatikan itu iblis? Biar selesai urusan kita. Iblis mati kau, sudah selesai. Karena habis masalah dunia. Ya, ikhwatiddin, itulah daya nalar kita. Kita nggak tahu apa hikmahnya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua batil, pasti ada hikmahnya. Kalau kita mampu menalar apa hikmahnya, memahami apa hikmahnya, sudah, kita hanya meyakini ini pasti ada hikmahnya. Itu aja sudah. Ya, enggak akan mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya batil, tidak ada fungsinya. Allah yang ciptakan tikus, kok disuruh membunuh tikus? Demikian ikhwatiddin. Saya berikan contoh. Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah itu tidak malu memberikan permisalan seperti nyamuk dan di atasnya. Nyamuk ikhwatiddin. Nyamuk diciptakan Allah, membuat kita enggak bisa tidur. Ya kan? Mencuri darah kita. Padahal pada seekor nyamuk itu banyak hikmahnya. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan, nyamuk hanya untuk mendapatkan sepersekian tetes darah. Enggak satu tetes itu. Mungkin hanya 1/10 atau 1/20 tetes darah. Dia rela menyambung nyawanya. Kita Allah beri kemudahan. Kita mencari rezeki tidak harus pakai menyambung nyawa. Bahkan tidak dibolehkan kita menyambung nyawa untuk mendapatkan rezeki. Itu kan sebagai kasih sayang kita kepada Allah. Kita dapat jutaan tanpa menyambung nyawa. Bersyukurlah kita, Allah ciptakan kita sebagai manusia. Begitupun nyamuk yang diciptakan banyak sekali faedahnya untuk manusia. Apa itu? Maka dibangunkanlah pabrik-pabrik anti nyamuk. Berapa ribu pekerja itu? Dari mulai baygon, pape, rait, hit. Berapa banyak hafidin? Jadi yang lebih mahal banyak. Begitu. Jadi demikian, berapa ribu coba manusia makan gara-gara nyamuk. Dia bisa menghidupi keluarganya gara-gara nyamuk. Bahkan bisa menghidupi bisa untuk yang lain gara-gara nyamuk. Itu masih nyamuk, belum yang lain. Itulah dia. Itu diantara hikmahnya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Dewan Fatwa Al-Irsyad diketuai oleh Ustadz Firanda? Apakah termasuk hizbiyah? Ikhwatiddin, yang namanya berkelompok, maka Allah juga punya kelompok. Apa kata Allah? Hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, kelompok Allah, hizbunya Allah, dialah mereka orang-orang yang sukses. Organisasi, kemudian cek. Organisasi, yayasan, apa lagi? Badan sekolah, itu semua kelompok. Bahkan orang-orang mukmin juga punya kelompok. Orang-orang mukmin yang kelompok orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga juga dia akan dikatakan kelompok, itu firqah. Tapi firqatun najiyah. Yang tidak dibolehkan dalam berkelompok adalah fanatisme. Itu yang enggak dibolehkan. Walaupun ikhwatiddin biasanya dengan berkelompok-kelompok seperti ormas segala macam, ini awalnya bisa tak fanatisme, tapi lama kelamaan mereka bisa menjurus kepada fanatisme. Namun perlu antum ketahui, Ustadz Firanda sudah keluar dari Al-Irsyad. Perlu antum ketahui. Ya. Memang awal-awal ketika masuk ada nasihat. Kenapa? Namanya walaupun enggak dalam kali ilmunya, tapi kan pengalaman ada. Itu dia. Dan beliau sudah keluar. Ya, jadi Dewan Fatwa itu tidak lagi di bawah Al-Irsyad. Antum lihat daurah kemarin yang terakhir, apa judulnya? Judulnya apa kemarin di Istiqlal? Hah? Ada judulnya enggak? Ada enggak di situ logo Al-Irsyad? Enggak ada kan? Itu dia. Itu salah satu tandanya. Ustadz, mengapa kajian salaf banyak dibilang sesat? Kok kajian salaf? Rasulullah aja dibilang sesat kok. Rasulullah dibilang tukang sihir,
Rasulullah dibilang dukun, Rasulullah dibilang lantah syair, bahkan Rasul dikatakan majnun. Ya, dikatakan gila. Bayangkan, sesat masih mendingan ketimbang gila. Ya kan? Kalau gila itu kan sudah enggak tahu-tahu lagi dia. Ya. Jadi biasa yang namanya tuduhan-tuduhan itu tuh biasa. Sejak dahulu yang namanya orang yang berdakwah tetap akan ada tuduhan. Tetapi bukan berarti setiap orang berdakwah ada tuduhan berarti dia benar. Ingat, sama seperti Khofiddin. Para ulama kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang mereka akan menjerumuskan kamu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang sedikit itu yang banyak, yang benar itu sedikit, ya kan? Yang tidak benar tuh banyak. Tapi bukan berarti wah, kita kelompoknya cuma sedikit ini anggota kita. 5 orang, berarti kita benar ini. Enggak begitu juga, Ikhwanuddin. Ya. Enggak begitu caranya. Jadi di antara ciri-ciri, tapi bukan berarti setiap yang benar itu sedikit. Juga keliru. Makanya kalau yang namanya tuduhan itu biasa. Biasa tuduhan. Sebagaimana pengakuan, sama biasa. Semua juga orang mengaku. Semua orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap orang bisa mengaku salafi. Karena itu bukan organisasi dan juga bukan sebuah ormas. Tapi bisa nggak setiap orang mengaku saya Muhammadiyah? Bisa. Kalau antum mengatakan saya Muhammadiyah, mana kartu anggota? Kalau antum mengatakan saya salafi, ada yang mengatakan mana kartu anggota? Kan tidak ada. Setiap orang berhak mengatakan dirinya salafi. Nggak bisa kita salafi mana buktinya? Buktinya itu dari amalan kita, akidah kita, itu ikhwatiddin. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam tuduhan-tuduhan juga seperti itu. Orang bisa mengaku di atas yang benar, ya bisa saja, namanya juga pengakuan. Tapi apa kata sebuah syair? Semua orang mengaku mencintai Laila, tapi Laila tidak mengakui kecintaan mereka. Semua orang mengatakan, saya cinta dengan Laila, saya cinta dengan Laila. Tapi Laila kan tidak mengakui kecintaan mereka. Itu dia. Kalau sekedar ngomong saja bisa. Bagaimana jika kita masbuk sholat? Apakah baca Al-Fatihah lagi Ustadz? Dan bagaimana posisi tangan? Apa itu? Anak siapa itu? Perlu dicium gak itu? Yuk orang tuanya tolong diperbaiki, diamankan anaknya. Nanti jatuh loh itu. Bagaimana jika kita masbuk sholat? Jar. Apa kita baca? Ikhwatiddin, perhatikan. Ini masalah ada khilafiyah sejak dulu. Ada 3 madhab di sini. Madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita sholat jahar, masuk sholat jahar, tak usah baca, cukup menyimak. Dasarnya yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengar simak agar kalian dirahmati oleh Allah. Itu mazhab Imam Ahmad. Masuk cukup dengar. Kecuali kalau sholat sir baca. Mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, termasuk juga Imam Baihaqi, menyatakan bahwasanya dia ketika masuk sholat dengar sama seperti Imam Ahmad, kecuali Al-Fatihah. Karena Rasulullah katakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Dalam lafaz lain la sholata illa bi ummil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan ibunya kitab, yaitu Al-Fatihah. Itu dia. Jadi setelah Al-Fatihah dibaca, mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Makanya ikhwatiddin, madhab ini begitu masuk sholat tidak lagi baca doa iftitah. Gak boleh. Dia hanya mengecualikan bacaan Al-Fatihah saja. Hanya Al-Fatihah saja. Karena apa? Itu rukun. Selebihnya sama seperti Imam Ahmad, harus mendengar bacaan Al-Quran si imam. Yang ketiga, mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Abi Hanifah tak baca sama sekali, baik jahar maupun sir.
Dasarnya yaitu qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Itulah dasarnya. Ya, itu ikhwatiddin. Yang rajih Allahu a'lam bishawab yaitu mazhabnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Karena dia bisa mengamalkan seluruh dalil-dalil. Ustadz, tadi saya sholat tahajud, tahiyat masjid. Kemudian pundak saya ditepuk untuk sholat asar berjamaah. Bagaimana sikap saya? Ya kalau antum mau silakan. Boleh, walaupun walaupun berbeda niat. Boleh seorang itu berimam ataupun bermakmum dengan imam yang berbeda niat, asalkan kaifiat sholatnya sama. Udah, asalkan kaifiat sholat sama. Contohnya apa ya Khafiddin? Seperti Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasulullah. Dia pulang ke kaumnya, dia melaksanakan sholat sunnah, sementara kaumnya melaksanakan sholat wajib. Demikian juga ketika ada seorang sahabat masuk ke masjid yang terlambat. Rasulullah katakan, sementara yang lain sudah selesai. Rasulullah katakan, man tasaddaqa lahu, siapa yang mau bersedekah. Yang mereka sudah sholat wajib. Yang ini masbuk, terlambat. Maka sahabat tadi berjamaah dengan sahabat yang terlambat. Sahabat tadi niatnya sunnah, yang terlambat niatnya wajib, boleh. Jadi asalkan kaifiatnya sama, maka dibolehkan. Tetapi kalau antum masuk pada waktu zuhur, imamnya sholat jenazah, antum gak boleh ikut sholat zuhur. Kenapa? Berbeda kaifiat. Itu dia. Jadi niat boleh, tapi kaifiat gak boleh. Ya, tinggal kalau dia 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Assalamualaikum Ustadz, apa boleh menikah dengan akhwat yang lebih tua? Boleh kali, banyak sekarang, siapa yang mau? Banyak, ayo tunjuk tangan siapa yang mau? Atau kalau antum malu japri saya ya. Kita banyak membutuhkan ikhwan-ikhwan yang menyelamatkan akhwat-akhwat dah tua ini. Ya serius ya. Demikian, dari mulai yang 39, 36, yuk tunjuk tangan, sekarang kita proses. Boleh Khafiddin, ya. Boleh sekali, tidak masalah. Ini siapa pula yang nelpon kemari? Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Jadi boleh, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Namun saran saya sebaiknya ya gimana sebaiknya ini laki-laki lah yang lebih tua. Tua 5 tahun, tua 10 tahun, begitu. Tua 7 tahun. Kenapa? Supaya dia bisa memimpin. Nanti akhwatnya 40 tahun, antum 20 tahun. Akhirnya antum jadi prajurit, istri jadi komandan. Bang, siap gerak. Ketika diajarkan istrinya, maaf bang ya, abang itu masih 20 tahun, aku lebih banyak makan asam, garam dan rendang. Banyak pengalamannya. Demikian. Jadi walaupun tidak mesti yang lebih tua itu akan bisa memimpin, belum tentu juga. Ada ikhwatiddin tuanya aja yang ada. Anggar tua dia, tuanya yang ada. Tapi pengalamannya tidak, ilmunya tidak ada. Jadi maksudnya ikhwatiddin di sini secara umum yang suamilah lebih tua secara umum. Tetapi kalau memang dia bisa memimpin dengan akhwat yang lebih tua, silakan. Dia usia 25, istri pertama 40 tahun, istri kedua 35 tahun, istri keempat berapa lagi gitu. Dia bisa memimpin, udah aman, tidak ada masalah. Itu dia. Jadi dia harus bisa memimpin, yang penting dia bisa memimpin. Ustadz, hukum orang tua yang memberi anaknya kepada orang lain karena alasan ekonomi. Khafiddin, kalau diberi untuk diasuh tak masalah. Tetapi tetap binnya bin ayah kandungnya. Tak boleh diputus hubungan silaturahmi antara dia dan ayah kandungnya. Silakan, kasihkan saja, tak masalah. Karena yang namanya tali rahim, dikasih gak dikasih tetap gak bisa diputus. Dikasih itu kan hanya sekedar apa? Pindah tempat. Namun apakah bisa diputus rahimnya? Nggak bisa. Jadi Pak, kalau Bapak sudah kasih ini,
Bapak jangan temu-temu lagi anak bapak ya. Oh nggak bisa, itu haram. Ya, itu haram hukumnya. Karena memutus tali silaturahmi. Binnya bin ayah angkatnya. Oh ini lebih haram lagi. Min afrol firo. Dusta yang paling besar dosanya. Yaitu ayyad da'ya rojulan ghairu abihi wa huwa ya'lamu. Seorang mengatakan dia adalah ayahku padahal dia tahu itu bukan ayahnya. Bahkan dikatakan kufur dalam sebuah hadis. Jadi nggak dibolehkan. Saya mau tanya apakah saya salah kalau mengasih anak saya kepada kakak saya sendiri karena saya sudah janji kalau saya hamil anak keempat saya akan berikan. Ini sama seperti tadi. Enggak masalah, silahkan. Ya, silahkan. Tapi binnya tetap ayah kandungnya. Boleh silaturahmi yang ada dengan si anak. Anak juga tahu itu adalah ibu kandungnya, silahkan. Ya, dan diajarkan anak bahwasanya itu adalah ibu kandungnya, harus berbakti kepada dia. Ini adalah bibinya. Dan ingat, anak si bibi, kalau anak yang diberikan laki-laki, anak si bibi yang mengasuh ini sepupu, berarti sepupu bukan mahram. Ngerti ya maksudnya? Misalnya nih, si A memberikan anaknya kepada adiknya si B. Anaknya laki-laki. Kalau si B punya anak perempuan, mereka tidak mahram. Bayangkan bagaimana caranya di satu rumah itu ada yang enggak mahram. Kalau bibinya mahram, tapi kalau sepupunya tidak mahram. Ini juga harus diperhatikan. Ustadz Afwan, Ana bertanya dari topik bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki menikah tanpa restu orang tua. Khafiddin, anak laki-laki tak pakai wali. Jadi dia pergi merantau. Tiba-tiba pulang-pulang ke Medan sudah bawa anak 3, istri 2. Sah enggak? Ya sah, enggak ada masalah kalau laki-laki Khafiddin. Ya, enggak ada masalah. Hanya saja ya, secara hukum sah, hanya saja apapun ceritanya orang tua kita tetap orang tua. Kita minta doa restu supaya berkah. Karena pernikahan itu bukan hanya kita dengan dia. Tapi menyatunya 2 keluarga. Jangan sampai kita menikah dengan istri kita musuhan dengan emak kita. Gak boleh seperti itu. Kita yang sudah tahu seperti itu harus bersikap baik. Gimana caranya agar emak kita dan istri kita bisa bagus. Kita yang berupaya bagaimana? Si istri pun harus tahu diri. Ini suaminya, kalau bahasa kasar, lakinya itu, gitu kira-kira. Ya, suaminya itu anak si ibu. Itu suami dia. Yang kata Rasulullah, unzuri aina anti fihi, perhatikan di mana posisi kamu dengan dia. Fa innahu jannatuki wa naruki, dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Dia itu anak si ibu. Laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan kalau sudah menikah, maka surga dan nerakanya pindah ke suami. Tapi kalau anak laki-laki tidak, Khafiddin, mereka tetap punya tanggung jawab terhadap ibunya dan ayahnya. Khafiddin. Jadi kita harus tahu. Terutama para istri harus tahu tentang masalah ini. Assalamualaikum Ustadz. Sampai umur berapa anak-anak boleh dicium? Kalau anak kita sampai umur berapapun tak masalah. Rasulullah SAW pernah mencium Fatimah. Itu sudah menikah, sudah punya anak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu kalau kedatangan Fatimah, beliau bangkit, beliau sambut Fatimah, beliau cium Fatimah, beliau pegang tangannya dan didudukkan di tempat duduknya. Demikian juga ayahnya, yaitu Rasulullah. Kalau datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangkit, menyambutnya, dipegang tangannya, dicium Rasulullah, kemudian didudukkan tempat dia duduk. Jadi boleh, asalkan anak sendiri. Tuh. Kalau anak orang jangan, masih kecil bisa dicium, sudah gadis. Bapak kepinginlah mencium kamu seperti dulu kecil. Modus. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi anak boleh cium, silakan sampai kapanpun. Udah besar juga boleh. Udah jenggotan begini cium. Saya masih dicium bibi saya kalau ketemu. Itu dia. Ya jangan geli. Ustadz, di kampung saya jarak dari rumah ke masjid 1 kilo, kendaraan tidak ada. Apakah saya masih wajib sholat berjamaah? Upayakan. Kalau memang tak bisa ya sudah, upayakan buat di situ entah musola, entah apalah yang bisa
dibuat sholat berjamaah. Namun upayakanlah datang. Kan jauh sekarang nggak hanya jalan kaki, ada sepeda motor. Naik sepeda motor 1 kilo berapa lama? 6,5 jam gitu. Berapa lama? 10 menit bisa sampai kan? Bisa, kan ada sepeda motor. Alhamdulillah, walaupun sekarang mikrofon bisa mencapai 2 kilometer, tapi sekaligus Allah berikan fasilitas kita bisa naik kendaraan. Hampir semua kita punya kendaraan kan? Hampir semua. Enggak ada sepeda motor ya sepeda. Naik sepeda 1 kilo berapa lama? Kan enggak lama, ya sudah. Jadi jangan pakai alasan. Banyak kali ceritanya. Cari alasan supaya enggak sholat. Terkait zikir setelah sholat, jam berapa sekarang? Ya, yang kertas dulu ya. Ustadz, ada seorang anak yang sering dimarahi di depan orang sampai saat ini dia terus teringat dan berpikir kalau ayahnya tidak sayang pada dirinya. Inilah ikhwafidin permasalahannya. Jadi jangan dikira anak itu tidak mengingat apa yang kita lakukan. Saya aja masih mengingat ketika saya dipukul mak saya. Saya masih mengingat ketika saya masih kecil SMP waktu itu, sholat di depan karena merasa sudah gede, ditarik ke belakang oleh bapak-bapak. Syukurnya rasanya dongkol masih terasa sekarang. Syukurnya bapak itu nggak ingat saya. Saya nggak teringat mana itu bapaknya. Teringat. Saya itu masih ingat waktu kecil suka main bebek-bebek. Bebek kecil saya benam-benam sampai mati. Masih ingat saya. Jadi jangan dikira anak-anak itu nggak mengingat. Ya. Dimarah di depan orang lain, jangan kira. Buktinya mereka itu punya siasat ikhwatiddin. Kalau antum punya tamu, nggak ada tamu dia, Pak 1.000, ada tamu 5.000 dia bilang, Pak 5.000 Pak. Ada tamu, kita nggak mungkin ngasih. Kita cubit, berteriak, wah begitu. Kenapa? Ada tamu. Kita pun takut, udah begitu. Itu siasat mereka, jangan dikira enggak. Kalau dia minta, kita nggak ngasih, dia nangis, guling-guling, itu berikutnya akan dijadikan senjata. Itu anak-anak bukan dikira mereka blow on semua. Pintar-pintar mereka, kita yang mulai blow on. Mereka itu cerdas ikhwatiddin, mereka dia punya insting. Makanya hati-hati dengan anak-anak. Jadi jangan dikira kalau antum misalnya kentut depan anak-anak gitu kan, kita ketawa-ketawa, ingat ya, bapak tuh kentut ya, begitu. Ingat. Ustadz, apa hukum menjadi anggota KPU dan KPPS? Alah, cari yang lain aja lu. Bismillah, afan Ustaz, sampai manakah bacaan tahiyatul awal? Sampai habis, sama seperti tahiyat akhir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat. Juga sekaligus sangan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ustadz, selain susu unta, apa benar air kencing unta juga boleh diminum dan manfaatnya? Iya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW kedatangan 2 orang yang sedang sakit demam. Lantas Rasulullah menyuruh mereka untuk ke tempat ternaknya unta Rasulullah, kemudian disuruh minum air kencing unta. Tapi air kencing unta yang bagaimana? Allahu alam. Coba itu anak-anak itu bisa jatuh. Itu tolong anak siapa itu? Ya. Tapi ada yang menyebutkan unta yang masih perawan. Gitu, macam-macam. Tapi itulah, boleh minum air kencing unta. Kemudian setelah sembuh ini, orang ini sakit, malah mereka membunuh pengembala Rasulullah, untanya malah dicuri. Itu ikhwatiddin. Tapi intinya adalah Rasulullah menyuruh mereka minum air kencing unta. Boleh. Ya, boleh. Makanya semua yang timbul dari hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Gimana? Apa hukum makan tai kambing? Kan ada yang mengatakan tai kambing bulat-bulat disimpan jadi obat. Diramu menjadi obat, disimpan jadi jimat katanya. Kalau lama-lama jadi majun. Dari majun. Gimana? Boleh nggak makan tai kambing? Hafidin, saya sarankan jangan. Banyak makanan yang lain selain tai kambing. Tapi kalau mungkin ada ramuan, misalnya obat atau obat kuat,
ambillah 2 butir tai kambing, misalnya begitu kan. Maka tai kambing itu tidak najis. Ya, tai kambing tidak najis. Air kencing kambing juga. Karena Rasulullah katakan bolehnya sholat di kandang kambing. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Adapun pertanyaan lain masih terlalu banyak. Ya, semoga apa yang telah kita bahas dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.